Beberapa orang ini terjebak di sebuah perahu kecil dengan ikan aneh ganas yang mengintai mereka. Pas dayung mereka jatuh, ada satu cewek yang mau coba ambil, tapi tiba-tiba ikan itu nongol dan menggigit tangannya. Langsung tangannya itu diikat biar nggak kehabisan darah kan. Lalu mereka lanjut mendayung, tapi ikan itu menabrak beberapa kali ke perahunya sampai retak dan airnya itu masuk. Karena kesal, salah satu pria itu malah menancapkan dayungnya itu ke tubuh ikan itu, tapi nggak ada efek sama sekali. Sekarang mereka malah jadi nggak punya dayung. Lama-lama air itu semakin masuk dan kasiannya, cewek yang tadi digigit itu kini meninggal karena kehabisan darah guys. Akhirnya dia dibuang sebagai pancingan ikan itu. Pas ikan itu lagi makan bangkai si cewek, mereka dengan segera mendayung dengan tangan. Tapi nggak sampai-sampai, ikan itu selesai makan dan lagi-lagi menabrak perahu itu. Mereka pun tiba-tiba nemu di perahu itu ada banyak sekali petasan dan segera dinyalakan ke arah ikan itu. Alhasil ikannya itu pergi dan mereka pun mencoba ke tepian. Cewek cantik ini tiba-tiba diserang oleh puluhan ular. Ternyata ada beberapa orang yang tengah melintasi sebuah danau dengan kapal. Danau tersebut ternyata memang terkenal sebagai sarang ular. Bahkan ular-ular itu naik ke kapal dan menyerang mereka. Cewek itu ditolongin sama temannya dengan menyemprot ular itu pakai kompresor. Sedangkan di sisi lain, ada seorang pria yang bersembunyi di sebuah ruang dan dia ngelihat satu ular di atasnya. Niatnya mau mukul ularnya, malah kena atap dan gerombolan ular itu jatuh guys. Karena panik, justru pria itu malah jatuh ke sungai dan dia diserang oleh ular-ular itu. Dia pun akhirnya dipatok juga sama ular kobra. Kasihan banget guys. Kalau biasanya kucing itu lucu, tapi kali ini kucing-kucingnya suka memangsa manusia. Jadi ada seorang ibu-ibu yang kaget karena ada puluhan kucing lapar yang tengah ngamuk memakan anaknya. Dia langsung menolongnya, tapi ternyata anaknya itu nggak dimakan. Dia sembunyi di dalam lemari. Setelahnya ibu itu langsung membawa anaknya lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi guys, perlahan pintu itu mulai dicakar-cakar sama mereka. Bahkan ventilasi udaranya juga didorong-dorong sampai penutupnya lepas kayak gini. Ibu itu langsung mengganjal pintu itu dengan meja dan menutup ventilasi dengan bantal. Ia langsung telepon suaminya yang lagi kerja di kantor, tapi suaminya bilang kerjaannya itu belum selesai. Ibu itu akhirnya hanya bisa nunggu di dalam kamar sampai dia itu lapar banget. Pas malamnya dia ambil vas bunga dan mengisinya dengan air. Karena kucing-kucing itu takut dengan air, dengan perlahan dia keluar sembari menggendong anaknya dan membawa air di vas itu. Dan itu berhasil. Kucing-kucing itu pun takut mendekat. Ia langsung keluar rumah dan lari minta pertolongan guys. Tiga orang ini terjebak di himpitan dua buah tebing karena ingin menuju ke suatu tempat. Lalu si pria yang bernama Aaron ini nekat menjatuhkan diri ke sana. Dua cewek temannya Aaron ini kaget dengan apa yang dilakukan Aaron. Tapi sejenak mereka mendengar teriakan Aaron yang terdengar seperti semangat. Ternyata benar, di bawah tebing itu ada sebuah muara air yang sangat jernih dan menyegarkan. Lalu si cewek itu dengan rasa takut akhirnya ikut nyemplung juga ke sana dan mereka bertiga berenang dengan riang gembira. Padahal setelahnya akan ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan menimpa salah satu orang tersebut. Kalau kalian penasaran cerita lengkapnya, tonton di channel ini ya. Manusia ini dimodifikasi menjadi robot karena sebuah insiden. Jadi pria yang bernama Alex ini mengalami kecelakaan dan bagian tubuhnya itu hancur. Tapi ajaibnya bagian tubuh jantung ke atas itu masih sempurna dan dengan bantuan dokter, pria itu masih diusahakan kesembuhannya. Dengan bantuan alat, pria itu sudah pasrah dan minta buat dilepas saja. Tapi dokter itu bilang kalau istri dan anak-anaknya itu masih menanti kesembuhannya dia di rumah. Akhirnya pria itu didesain menjadi robot oleh para dokter dan ahli. Jadi kayak gini guys, keren banget ya. Kejadian mengerikan terjadi saat menaiki pesawat, bukan terjatuh, tapi tiba-tiba saja ada banyak sekali ular yang ada di pesawat itu, entah dari mana datangnya. Awalnya sih hanya terlihat satu ular, kemudian ada pria yang tengah buang air kecil dan ular itu menggigit ularnya si pria. Terus ada yang masuk ke tas seorang cewek, ada yang masuk ke baju penumpang pas lagi tidur, sampai ada yang melilit di kaki. Barulah mereka sadar kalau ada puluhan ular itu dan seisi penumpang pesawat jadi kacau guys. Kasihan banget guys, petugas damkar ini trauma banget karena dia hampir ketabrak kereta. Jadi ceritanya ada sebuah mobil yang berisikan dua cewek mengalami kecelakaan di rel kereta. Mereka berdua kejebak gak bisa keluar dari mobil itu. Untung saja bantuan segera datang. Para rombongan damkar ini mencoba dengan segera untuk menggeser posisi mobil ke pinggir rel kereta karena terlihat keretanya itu hampir melaju di tempat mereka. Dan untungnya itu berhasil guys, tapi salah satu petugas ini hampir saja tertabrak, tapi nggak jadi dan hanya kena topinya saja guys. Lalu mereka pun mencoba memotong bagian-bagian mobil itu supaya para korban bisa keluar dari mobil. Tapi petugas yang hampir ketabrak tadi langsung trauma dan untungnya ada temannya yang mencoba menenangkannya dan mengganti topinya dengan yang baru. Salut banget ya sama para petugas damkar ini.
Pria ini melihat sebuah lubang besar berwarna hitam di sebuah lapangan rumput saat dia tengah berkuda. Pria itu penasaran namun juga takut apa yang ada di dalamnya. Akhirnya dia mencoba melempar sebuah kerikil ke sana dan ia masuk. Lalu dia mencoba mendengarkan apakah ada suara dan setelah dia dekatkan telinganya, terdengar suara jeritan perempuan. Pria itu makin penasaran dan mencoba memasukkan tangannya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia keinget sama seseorang di masa lalu yang sangat menyayat hatinya. Pria itu langsung ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut. Seorang ratu bernama Elizabeth ini terjatuh dari atas kerajaan ke sebuah laut. Pangeran yang sedang bersama dia nggak sadar dan tahu kalau ratu terjatuh itu pas sudah di dasar laut. Tapi ada seorang bajak laut yang melihatnya. Dia langsung nyemplung buat nolongin si ratu. Dan ya berhasil. Tapi pas dia bawa ke kerajaan, para anggota kerajaan itu malah mengira bajak laut yang mencelakai ratu dan hendak menyerangnya. Untung saja ratu itu cerita ke mereka kalau si bajak laut lah yang telah menolongnya. Akhirnya mereka minta maaf ke bajak laut. Jadi bisa dijadikan pelajaran kalau kita itu nggak boleh menuduh seseorang tanpa tahu yang sebenarnya ya guys. Bocil yang bernama Grace ini ngelihat ibunya tengah di-KDRT sama bapaknya. Lantas Grace ini inisiatif buat nolongin ibunya dengan menutup mata bapaknya itu dari belakang. Justru si Grace ini didorong sampai jatuh sama bapaknya. Tapi ibunya berhasil mengambil sebuah semprotan serangga dan ia semprotkan ke mata si suami jahat itu. Lantas mereka berdua langsung kabur dari sana. Pas lagi di dalam mobil mau pasang sabuk pengaman, ada yang ketuk pintu mobil. Ternyata itu si suami jahat. Langsung ibunya Grace itu tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Beberapa kali mobil ibunya Grace itu ditabrak dari belakang, namun dia masih bisa menghindar. Ibunya Grace itu mencoba memepet jalan ketika ada mobil dari arah lawan supaya bertabrakan dengan mobil si suami jahat itu. Tapi suami jahat itu lihai dalam berkendara. Akhirnya pas sampai di sebuah jembatan, ibunya Grace itu menerobos dan menabrak pembatas sehingga tiang pembatasnya itu turun, yang akhirnya menjatuhi mobil suami jahat itu sampai kacanya itu pecah kayak gini guys. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari si suami jahat itu. Ada 3 orang yang tengah menaiki mobil di sebuah hutan tandus. Ternyata mereka tengah dikejar-kejar sama monster mirip kayak prop asistennya Adudu di film Boy Boy kayak gini guys. Monster itu mengeluarkan api. Mereka pun kejar-kejaran sampai akhirnya mobilnya itu mogok. Lalu 2 orang yang lain langsung turun buat sembunyikan. Sedangkan yang nyetir mobil itu tetap di sana. Dikiranya bakal selamat. Yang masih di dalam mobil itu malah gosong kena semburan api. Lalu pria yang sembunyi tadi mencoba melawan, tapi justru dia juga disembur sampai jadi abu kayak gini guys. Sebuah insiden mengerikan menimpa keluarga ini. Mobil mereka kejatuhan batu-batu besar saat melintas di bawah tebing di sebuah daerah tandus. Batu-batu tersebut menyulitkan mereka untuk bisa keluar dari mobil itu. Tapi untungnya si anak yang bernama Leo ini berhasil keluar lewat jendela pintu mobil karena dia kecil. Dia berusaha mendorong batu-batunya tapi sia-sia. Sementara bagian belakang mobil mulai terbakar. Ibunya juga sudah pasrah apapun yang terjadi. Lalu Leo tiba-tiba lari ke sebuah eskavator. Dengan pengetahuan kecilnya dia berhasil mengotak-atik dan menjalankan eskavator itu, lalu dengan segera menyingkirkan batu-batunya. Tapi semuanya itu nggak semulus itu guys. Dia malah membuat bensinnya jadi bocor. Untung saja ayahnya yang bernama Michael ini sudah sadar. Lalu Leo mencoba lagi menyingkirkan batu-batu di depan pintu mobil dan berhasil. Tapi batunya itu menggelinding menabrak eskavator itu dan membuat Leo jatuh tak sadarkan diri terkena bensin itu. Untung saja kedua orang tua Leo berhasil mendobrak pintu mobil dan langsung mengambil Leo untuk diselamatkan sebelum terjadi ledakan. Dan mereka pun berhasil selamat dan pulang menaiki mobil milik orang yang terbengkalai di sana. Kakek ini dapat membuat patung hidup menggunakan sebuah kayu. Jadi awalnya ada seorang kakek tua penjual kayu yang kaget karena tiba-tiba ada sepotong kayu yang bisa bergerak sendiri. Lalu ada seorang pengrajin patung yang mau beli kayu buat dipahat. Lalu si kakek penjual itu menyarankan kayu yang bergerak tadi, tapi dia nggak bilang kalau kayunya itu bisa gerak sendiri. Awalnya si pemahat patung itu menolak karena dia butuh kayu yang tua. Tapi kata si penjual, kayu itu tua dan itu dia kasih gratis sebagai hadiah. Ya sudah, oleh si pemahat dijadikan patung. Pas patungnya itu setengah jadi, dia nggak sengaja memegang bagian dada dan merasakan detak jantung. Dan setelah diperhatikan memang ada jantungnya itu berdetak guys. Lalu ia pun menyelesaikan pahatannya dan dia beri nama Pinocchio. Pemahat itu iseng mengajari dia buat ngomong dan patung itu beneran niruin apa yang dikatakan si pemahat itu. Jelas dia pun langsung kaget melihatnya guys. Selalu hati-hati ketika di tempat baru guys. Jadi wanita ini awalnya mendatangi sebuah tempat kapal terapung di mana banyak sekali orang yang jualan. Dia tanya ke sana kemari mencari seorang pria bernama Luren. Tapi nggak ada pedagang yang terlihat peduli atau mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Lalu datanglah 3 pria yang menawarkan bantuan ke wanita itu. Jelas wanita itu senang karena ternyata 3 pria tadi katanya tahu sosok Luren itu. Diantarlah dia ke sana. Pas sampai di tempat agak sepi, tiba-tiba tas wanita itu dijamret sama mereka. Dengan
Dengan berani wanita itu mengejar, tapi sialnya mereka lompat ke perahu mereka dan melaju pergi. Wanita itu hanya bisa pasrah, tapi gak lama setelahnya wanita itu ngelihat mereka lagi dan dia diam-diam langsung merebut kembali tasnya. Salah satu pria itu mengeluarkan pisau hendak menyerang wanita itu dan terjadilah kejar-kejaran. Pas wanita itu hampir kena serangan karena terpepet, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan senapan ke atas. 3 perampok itu pun langsung kabur dan ternyata pria itu adalah Luren, sosok yang wanita itu cari guys. Strategi perang ini pinter banget guys. Jadi ada 2 kubu yang tengah berperang. Salah satu kubu lawan itu menggunakan sebuah kain yang gede banget berwarna merah kayak gini, yang mereka tembakkan ke lawan yang tengah berlalu ke arah mereka. Alhasil kain itu menutupi sebagian dari anggota musuh dan ternyata kain tersebut sudah diberi bahan bakar dan mereka pun memanahkan bola api ke kain itu yang alhasil membuat lawan itu menjadi terbakar. Dan ternyata kainnya itu bukan hanya satu, tapi mereka membuat banyak yang alhasil mampu menumbangkan setengah lebih dari anggota musuh tanpa bersentuhan langsung. Hal tersebut membuat peluang kemenangan bagi kubu yang diserang semakin besar. Mereka pun tetap menghadapi sisa prajurit dari musuh sampai tuntas guys. Wanita ini dikejar-kejar oleh beberapa King Kong jahat bersenjata di sebuah hutan bersemak. Karena rumput di semak-semak itu sangat tinggi, jadi wanita ini berhasil sembunyi. Dia itu terus mencoba merangkak buat kabur dan menyelamatkan diri. Tapi beberapa King Kong ini malah semakin dekat dengan posisi si wanita itu. Sampai akhirnya ada manusia kera temannya si wanita ini yang nyariin dia dengan menaiki seekor kuda. Lalu King Kong tadi perhatiannya beralih ke manusia kera itu dan hendak menyerangnya. Tapi si wanita itu tiba-tiba langsung muncul dan teriak. Dia pun punya ide, dia langsung lari ke arah si manusia kera itu. Meskipun sempat terkejar dan tergigit kakinya, tapi manusia King Kong itu berhasil ditendang dan mereka berdua berhasil kabur. Wanita ini harus nekat pegangan di sayap pesawat kayak gini guys karena kondisi darurat. Jadi bahan bakar pesawatnya itu habis dan pesawat tersebut terus melaju ke arah bawah hendak menabrak ke sebuah pulau. Wanita yang bernama Sarah ini harus berani buat mengisi bahan bakar secara manual lewat tangki di sisi sayap itu. Dia minta ke Jackson beberapa botol bahan bakar. Dengan tergesa-gesa Sarah mencoba menuangkannya tapi malah jatuh guys. Untung saja Jackson masih punya beberapa botol. Bahkan botol terakhirnya pun ditumpahin sama si Jackson. Terlihat mereka semakin dekat dengan pulau itu. Lalu Jackson menyuruh Sarah buat balik masuk karena bahan bakarnya itu memang sudah habis. Tapi ternyata perjuangan mereka itu gak sia-sia guys. Itu berhasil dan mereka pun selamat. Ada seorang pria tua yang tengah depresi ingin terjun bebas dari sebuah gedung. Tapi di samping pria itu ada seorang pria tua berjenggot yang hendak makan kan. Lalu pria berjenggot itu tanya apa yang hendak dilakukan. Pria tidak berjenggot itu bilang kalau dia mau terjun. Pria jenggot itu lantas bilang jangan di sini, nanti dia bisa mengganggu makan siangnya. Pria tidak berjenggot itu sedikit tersinggung mendengar ucapannya. Orang mau bunuh diri kok malah dijulitin. Lalu datang 2 orang yang kaget ngelihat ada orang di situ karena bahaya kan. Tapi pria berjenggot itu dengan santainya bilang kalau semuanya baik-baik saja. Ya sudah, mereka pun pergi. Pria berjenggot itu lantas bilang ke dia apa mau minta makannya atau mau mantep buat loncat. Ya silahkan. Akhirnya pria yang mau loncat itu nggak jadi guys karena ucapan pria berjenggot itu. Ada 2 orang yang tengah menaiki jeep ngelihat sebuah tornado gede di dekatnya saat melintasi sebuah lapangan dengan sawah. Mereka buru-buru pergi dan lewat sebuah tempat aliran air gede yang sedang mengering. Tapi sialnya, mobil mereka nggak bisa lewat alias nyangkut karena ada jembatannya. Karena tornadonya sudah dekat dan nggak bisa lari lagi, terpaksa mereka pun berdua langsung turun dan bersembunyi di bawah jembatan itu sambil berpegangan kencang di besi penyangga jembatan. Tornado pun langsung menghantam mereka sampai mobil jeepnya itu kabur guys. Tapi untungnya mereka berdua selamat. Pesawat ini nggak jadi kecelakaan saat mengalami turbulensi. Jadi ada 2 orang yang menaiki mobil mengejar pesawat itu karena mereka merasa pesawatnya itu nggak baik-baik saja. Ternyata memang benar, pesawat itu mengalami turbulensi dan hendak landing di tempat yang bukan seharusnya. Lalu 2 orang di mobil itu meminta ke asisten pilotnya untuk menurunkan kabel sistem di pesawat itu untuk diperbaiki sistemnya sama si cewek itu. Dan setelah dicolok ke laptop, entah apa yang cewek itu lakukan, tapi tiba-tiba saja pesawatnya itu dapat kembali normal. Meskipun sempat menabrak beberapa bangunan, tapi pesawat itu dapat kembali take off. Mayday.